Cuman memang jadinya tidak seperti zaman era Jakarta sekarang mungkin. Jakarta sekarang kan mungkin secara standar masih jauh di bawah, tapi band yang stand out yang muncul tuh lebih banyak. Dan halo, gue Bobby Revolta. Selamat datang di channel gue. Ketemu lagi kita di acara Rebel bareng gue Bobby Revolta. Tema Rebel yang episode 2 ini kita ngangkat seseorang yang penting di kancah skena indie, musik indie, khususnya di skena indie Jakarta. Orang yang berperan dalam skena itu namanya David Tarigan. David Tarigan adalah salah satu dari dua pendiri Aksara Record. Dia didirikan tahun 2004. Munculan Aksara Record esensi karena di tahun yang sama dengan berdirinya Aksara Record, Aksara Record langsung merilis album indie yang penting banget, namanya Jakarta Sekarang, tahun 2004. Itu berisikan musisi-musisi yang mungkin teman-teman pendengar musik-musik indie dan penyuka musik-musik indie itu pernah tahu yang nama-nama yang seperti The Upstairs, White Shoes and the Coppers Company, The Adams, kemudian The Brandals, Saja Mekap, Ziggy and the Popo, ada lagi Teenage Star, itu band favorit saya tuh, Teenage Star. Ada beberapa yang sampai sekarang masih eksis, ada yang udah ya antara eksis dan enggak lah gitu. Tapi oke, kita nggak ngomongin masalah band-band itu, kita akan lebih fokus ke David Tarigan. Sebenarnya saya nggak bahas tentang siapa David Tarigan, bagaimana perjalanan hidupnya, enggak. Saya menginterview David Tarigan pada suatu kesempatan di Januari 2020. Intinya saya bertanya tentang perkembangan musik khususnya di jalur indie ya, di era sekarang ini nih, tiga tahun terakhir lah, 2018, 2019 sampai ya mungkin 2020 walaupun baru mulai. Sebenarnya dia pernah nongol di film, judul filmnya Garasi, dirilis tahun 2006. Itu ada Fedi Nuril di situ sama Ayu Ratna. Nah, David Tarigan itu di situ berperan sebagai, dia ceritanya sebagai artis yang repertoire nyari musisi-musisi gitu. Dia bareng ini mainnya, kitanya sohibnya itu sebagai artis yang repertoire tuh Desta sama Ari Daging. Kalau teman-teman juga tahu pernah nonton Janji Joni, itu punya soundtracknya itu musiknya maut-maut banget. Nah itu film Janji Joni itu full soundtrack OST-nya dipegang sama Aksara Record tuh. Teman-teman nanti bisa simak apa proyeknya David Tarigan saat ini. Oke, langsung ya. Saya ada pertanyaan Bang Mel mengenai skena sekarang, India, khususnya di ranah India. Bedanya sama skena yang waktu Abang terlibat di dalam itu Jakarta Sekarang, itu bagaimana sih Bang? iya, perkembangannya sih signifikan ya, maksudnya perkembangan teknologi yang ada dan juga kemudahan informasinya juga jauh lebih pesat lah ya, dan cara berinteraksi juga sudah berbeda lagi gitu. Nah, standar dari band sekarang tuh tinggi banget sekarang. Bagus-bagus lah band sekarang, band anak-anak dari di kancah indinya terutama ya. Keren banget, dan di beberapa sisi udah nggak nyaris bedanya sama band-band Amerika atau Inggris atau apapun itu. Cuman memang jadinya tidak seperti zaman era Jakarta sekarang mungkin. Jakarta sekarang kan mungkin secara standar masih jauh di bawah, tapi band yang stand out yang muncul tuh lebih banyak, dan mungkin sampai sekarang band-band seperti Rumah Kaca misalnya atau White Shoes atau ya masih terus membuat karya yang bagus gitu sampai sekarang.
Tapi sekarang band-band yang baru gitu, standar tinggi, bagus-bagus. Tapi jadi kesempatan mereka untuk stand out jadi mengecil juga di saat yang bersamaan. Gitu. Jadi nggak apa ya? Gue ada yang wah gila ini nih keren banget gitu. Sampai kayak gitu lah gitu. Ini terkait sama beda era gitu ya. Sekarang kan era digital. Memang kita bisa memasarkan diri sendiri begitu masif sekarang. Beda mungkin zaman Jakarta sekarang memang udah ada ya konten YouTube gitu udah ada. Cuman kan nggak semasif sekarang. Itu mempengaruhi nggak sih yang si Bang David bilang tadi? Sekarang banyak, cuman yang stand out tuh jarang gitu. Iya pasti. Yang tadi gue bilang di depan juga gitu. Nah itu yang juga mempengaruhi caranya, sikapnya dan segala macam dan apa ya, interaksinya ujung-ujungnya kayak ekspresi yang dihasilkan gitu. Jadi ya memang berpengaruh intinya hal-hal seperti itu gitu. Cara sekarang sosial media juga sudah berkembang sedemikian rupa gitu. Ya balik lagi distribusi musik, rekaman musik juga udah dan produksinya sampai distribusi juga udah makin berkembang lagi gitu. Itu mempengaruhi juga pastinya gitu. Satu lagi nih Bang David, satu pertanyaan lagi nih mengenai banyak sekarang musisi yang solois dari genre pop lah, kayak model kayak Jason Ranti dan kawan-kawannya itu kan, ada siapa lagi tuh Iksan Skuter kayak gitu. Menurut Bang David itu gimana mereka? Iya itu tradisional Sama sekali Danila ya. yang cewek ya. Iya tradisional sekali kok itu kan tipikal penyanyi pengarang lagu ya, singer songwriter, dan memang secara tradisional juga banyak sekali yang bergaya pop ya, memang itu seperti itu ya, membalada apa memang dari dalam sejarahnya juga di Amerika mungkin misalnya dalam urusan country folk gitu ya, memang seperti itu gitu, mereka yang sebagai tanda kutip pengamennya lah yang bertutur bercerita lewat lagu mereka gitu. Jadi di wilayah folk ada singer songwriter, banyak singer songwriter itu wajar sekali gitu. Dan sekarang memang lagi banyak aja di Indonesia lagi tren. Mungkin banyak faktornya juga sih, mungkin ya karena balik lagi yang tadi kita obrolin, mungkin juga salah satunya adalah kemudahan untuk berekspresi secara pribadi gitu ya nggak? Dalam artian ya dan untuk bisa diakomodasi dengan mudah juga segala. Jadi sekarang kayak lo gitu misalnya apa ya, ide untuk menjadi seniman, penyanyi atau musisi atau apapun itu juga jadi lebih banyak opsinya kan. Ya salah satunya adalah ternyata bisa kok gue jadi singer songwriter, main butuh hanya gitar doang, gue rekam sendiri di kamar ya, nggak langsung langsung pengen ngebagiin di media sosial, bahkan nggak harus lewat record label atau record label digital gitu. Ya apapun itu juga mempengaruhi kan. Jadi kayak ya makin banyak orang yang seperti itu jadinya otomatis aja gitu. Dan yang tadi kita obrolin sih yang keren-kerennya memang udah pasti yang benar-benar itu memang bagus. Tapi lihat aja, lebih banyak lagi sebenarnya, lihat aja di YouTube. Lebih banyak lagi sebenarnya yang di Indonesia doang loh ya. Yang melakukan hal serupa gitu. Oke, tadi interview gua yang singkat tapi keren ya dari narasumber yang oke banget nih Bang David. Beberapa teman-teman saya kami itu juga aktif di sebuah inisiatif ya, namanya Irama Nusantara, yang sekarang juga berupa yayasan Irama Nusantara. Jadi saya salah satu inisiator ya, foundernya juga gitu. Kami bertujuh gitu ya, inisiator sebuah inisiatif pengarsipan sih pada dasarnya, pengarsipan musik Indonesia kalau secara general seperti itu. Walaupun dalam praktiknya penuh dengan ya tentunya pengembangannya. Ide dasarnya sebenarnya simple, karena waktu kami tumbuh, ini para inisiator tumbuh, ya kami rata-rata ketemu saat kuliah di Bandung dulu. Jadi saat kami tumbuh ingin tahu tentang musik Indonesia, tapi kami tidak menemukan informasi apa saat yang bersamaan saat kami mencari band-band barat kesukaan kami gitu. Dan begitu kita menemukan musik Indonesia dari masa lalu yang terlupakan ini dan bisa relate dengan mereka, dengan lagu-lagu itu, ternyata banyak yang keren gitu. Dengan kuping kita yang tumbuh dengan indie rock lah ya, punk rock segala macam, tiba-tiba dengerin Panbers lagu Hai misalnya, kayak wah ada yang kayak gini di Indonesia gitu. Jadi akhirnya kita
tersambung kembali dan ingin tahu banyak gitu tentang itu, tapi sekali lagi tidak ada informasinya. Jadi dari zaman kuliah sih sebenarnya, di tahun 99 lah kurang lebih, kami sudah mulai apa? Iya, saya kuliah 95. Ini udah mau lulus kan. Apaan lu juga sama. Jangan jadi mau tahun 95. Makanya nongkrongnya Prambors ya. Jadi kayak ya dari zaman kuliah itu kami udah mulai melakukan aktivitas mengarsipkan, pada dasarnya sih